Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update soal crypto updates, apa aja yang terjadi di market. Kita lihat market cukup hijau sekali, bukan cukup hijau tapi sudah hijau banget ya. Kita lihat Cardano sudah break all time high. Jadi di video ini kita akan membahas Cardano juga, target take profitnya berapa, apakah sekarang kita udah nggak bisa masuk lagi karena dia udah naik dan lain-lain lah. Pokoknya kita akan membahas itu. Kita juga akan membahas beberapa potensi altcoin lainnya gitu ya. Jadi belum ketinggalan kereta juga kok, sebenarnya seperti itu ya. Nah, kita coba review dulu untuk hari ini ya. Kita udah naik sekitar 2,06 triliun dolar dari crypto market cap-nya sendiri, naik sekitar 8%, 7,5% sekarang. Bitcoin naik juga cukup lumayan, 6%. Cardano sih yang paling benar-benar menjadi highlight untuk hari ini ya. Tapi yang lain juga nggak kalah sih. Kita lihat Polkadot, XRP pun naiknya juga cukup lumayan. Dan kita coba lihat dari 24 hour percentage ya. Kita lihat yang naik memang ada Helium, Cardano, The Graph juga bagus. Ada yang komen GRT, mungkin nanti kita bahas. Tapi GRT ini secara teknikal juga oke, bagus. XDC juga naik, Matic, Polygon juga lumayan. Masih ada potensi juga untuk Matic. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam Crypto Fear and Greed Index. Kalau Crypto Fear and Greed Index-nya, kita lihat sekarang kita grid ya 70, hampir sama seperti kemarin, tapi yang bedanya ini benar-benar suatu perbedaan banget. Kenapa? Karena kita lihat last month, jadi di tanggal sekarang, kita sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 Agustus ya, berarti 20 Juli ini kita di Extreme Fear 10 gitu ya. Kita 10 dan sekarang kita 7 dan kita di greedy sekarang. Jadi benar-benar kayak 180 derajat perbedaannya sendiri gitu ya. Ini pun kalau misalnya kalian scroll channel saya ya, ini kan kita update setiap hari. Kalian bisa lihat juga ada video saya bikin tentang Agustus nih. Ini mungkin ya. Coba kita lihat kenapa bulan Agustus bisa naik gitu ya. Ini tanggal Juli 19 di saat market benar-benar down parah ya. Mungkin karena manifestasi juga kita akhirnya bisa naik juga. Tapi saya nggak nyangka juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena memang kita naiknya cukup signifikan sekali. Kita lihat dari Bitcoin aja naik sekitar 65%. Belum ini minggu ini pun atau bulan Agustus pun belum berakhir. Jadi masih ada potensi juga dia naik lebih tinggi lagi seperti itu ya. Oke, kita langsung aja bahas. Kita cukup ini langsung bahas ke teknikalnya aja. Kita update dari kemarin ya. Kalau misalnya dari kemarin kita update-nya, ini sebenarnya kan jadi Bitcoin ini bisa dibilang tertahan di dalam support yang kita bilang juga, yaitu di sekitar level 0,618 ya. 0, bukan 0, sorry. Jadi ini mungkin Fibonacci-nya kita dilihat dulu atau kita hide dulu deh ya. Sabar. Kita hide coba. Bentar, Fibonacci kita hide. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini nih dari Fibonacci, trend base Fibonacci-nya bisa kita lihat bahwa memang dia tertahan di sekitar level 0,5 ya di sini. Jadi sebenarnya ini cukup oke untuk Bitcoin, berarti support ini akan menjadi support level kuat terakhir gitu ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin ternyata dia turun lagi ke bawah seperti ini, mungkin ini ada tanda-tanda seperti itu ya. Tapi untuk sekarang berarti ini support kuatnya. Oke. Kita masuk ke dalam analisa sekarang. Kalau misalnya kita lihat, kalau menurut saya ini Bitcoin harus benar-benar bisa breakout dari previous high-nya dia. Jadi dia tertahan kalau kita lihat sendiri pun di level 0,786 atau di sekitar 47.900 gitu ya. Ini sudah tertahan beberapa kali dan sekarang dia akan mencoba untuk breakout dari pattern ini. Mungkin kita geser. Nah, ini belum breakout ya, dia masih di bawah. Dia harus bisa keluar dari resisten ini ya. Kalau misalnya dia berhasil keluar, itu akan menjadi good sign. Kenapa good sign juga? Karena saya lihat ini kalau misalnya Bitcoin ternyata dia turun lagi, itu ada potensi buruk. Potensi buruknya apa? Kalian bisa lihat di sini, misalnya kita tarik garis, ini ada kayak potensi untuk membentuk head and shoulder gitu ya. Seperti ini, kecil sekali sih head and shoulder-nya. Nah, tapi ada potensi. Mungkin kita bisa show head and shoulder-nya. Nah, di sini ada potensi dia membentuk head and shoulder kalau misalnya dia nggak kuat untuk menahan. Jadi hopefully Bitcoin ini berhasil breakout dari level resisten tersebut di sekitar level 47.900 ya. Dan kalau misalnya dia nggak berhasil breakout, ini target penurunannya ya. Target penurunannya itu bisa sampai tergantung dia keluar di mana. Misalnya dia jatuh di sini, mungkin bisa mungkin retest lagi kembali trendline yang sebelumnya. Trendline yang ini. Tapi kalau menurut saya sih ini probability-nya atau kemungkinan dia terjadi sih kecil sih, karena kita lihat sekarang potensinya sentimennya benar-benar positif seperti itu ya. Jadi mungkin kita langsung masuk aja ke time frame yang lebih kecil. Ini kita dilihat dulu head and shoulder-nya ya. Oke, kita masuk ke time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam kita mau menjelaskan tentang ada potensi Bitcoin ini ya bisa dibilang channel yang kita buat, parallel channel yang kita buat ini ya benar-benar pas juga gitu ya. Kita bisa lihat di sini di mana hit the top, kita time the top kira-kira. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi topnya ini benar-benar kena ya. Jadi kayak menjadi resistennya gitu ya. Menjadi resistennya di sini
Ini belum kena resistennya, tapi nanti mungkin kalau misalnya kita lihat ada potensi target untuk Bitcoin sendiri, mungkin dia bisa kena resisten di atas ini. Seperti itu. Karena kita lihat juga di bawahnya benar-benar menjadi support yang kuat juga. Kita lihat support di sini, ada support juga di sini. Jadi dia mantulnya persis di, bisa dibilang di bottom parallel channelnya, sama di ininya juga, di supportnya juga, di sekitar 44 ribuan. Seperti itu ya. Jadi ini bagus untuk sekarang. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri juga di sini ada bentuk falling wedge pattern di mana ada penurunan dan kita penurunan pada saat breakout kita akan mengalami rebound gitu ya. Jadi kita bisa target juga kira-kira falling wedge ini pattern targetnya tuh ke berapa. Jadi seperti ini cara tarik targetnya. Kita target pada saat dia breakout ya. Jadi kalau misalnya kita target pada saat dia breakout, sebenarnya ini targetnya sudah kita achieve gitu ya. Makanya kita lihat dalam 4 jam terakhir nih, waktu dia recover, ya dia mainnya di harga ini doang. Karena memang targetnya tuh sampai di sekitar level 47 ribuan aja. Seperti itu ya. Dan kalau sekarang, kalau seperti ini kita zoom lagi ke time frame 1 jam. Kita zoom lebih dalam lagi. Ini kayak dia membentuk, bisa dibilang kayak ascending triangle juga gitu ya, ascending triangle di mana dia terbentuk resistennya di atas dan sekarang dia mau mencoba breakout dari ascending triangle tersebut gitu ya. Nah kalau misalnya kita berhasil breakout juga, sebenarnya kita bisa taruh target juga dari sini ke target breakoutnya itu sekitar sini. Jadi mungkin bisa sampai ke sekitar 48.000. Coba kita kasih horizontal line di sekitar 48.500-an. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang, kalau walaupun ini candle merah pun, misalnya dia retest kembali, jadi dia udah breakout, mungkin selama 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, dia bisa turun dulu, retest ini, baru dia breakout pun nggak apa-apa. Tapi target kita untuk sekarang, sebenarnya saya lihat ini, kemungkinan besar ini bisa terjadi di 48.500 ya, seperti itu. Tapi kembali lagi, yang tadi kita bilang, potensi head and shoulder-nya, yang gede ini nih, kan kalau misalnya kita lihat dari sini, ada potensi head and shoulder-nya, seperti ini. Nah, kita harus bisa breakout dari resistennya. Resistennya itu berapa? Yang di sini nih. Kita udah terbentur 2 kali. Dan sekarang kita mau coba terakhir kali. Apakah kita akan bisa berhasil breakout dari sini? Kalau berhasil breakout, berarti kita akan melanjutkan kenaikannya lagi. Seperti itu. Itu untuk Bitcoin. Jadi cukup menarik sekali. Dan kalau misalnya kalian tahu juga, ini kita coba dilihat dulu ya. Jadi biar nggak gitu kelihatan. Mana ya? Nah ini kita hide dulu. Nah kalau kita lihat seperti ini. Dan kita masuk ke time frame 1 day lagi. Sebenarnya 48.500 ini sudah kita bilang juga dari beberapa hari yang lalu juga. Kenapa? Karena ini memang udah dari pattern yang kita sudah bilang. Yang pertama dari falling wedge pattern yang cukup besar. Nah, di sini falling wedge target kita. Falling wedge dimana kita bilang juga bahwa Bitcoin ini bisa sampai ke level 48.500. Ini baru pattern pertama. Kita ada pattern kedua juga, broadening bottom. Seperti ini yang warna putih ya. Ini juga pernah kita bahas dengan target kita yang kecil ya. Mana target kita? Nah, target kecil kita di sini ya seperti ini. Kita juga udah bilang pada saat dia breakout mungkin bisa sampai ke level 48.500 juga gitu. Jadi mungkin ini akan ada menjadi level yang bisa dikenain atau misalnya bisa di-hit oleh Bitcoin sendiri dan ini akan menjadi support selanjutnya. Kalau misalnya dia berhasil breakout, mungkin dia akan konsolidasi dulu sebelum mungkin Bitcoin di minggu ini bisa break 50.000. Itu akan menjadi target kita sih. 50.000 untuk Bitcoin apakah possible gitu ya. Nah, itu untuk Bitcoin. Kita masuk ke dalam Cardano USDT. Jadi kita update karena ini fokus video juga lebih ke Cardano sebenarnya. Nah, kalau untuk Cardano mungkin ini kita hide dulu ya. Jadi biar nggak gitu terlalu berantakan. Nah, untuk Cardano sendiri sebenarnya kita sudah pernah bilang ya. Jadi ini ada dia potensi membentuk cup and handle. Waktu itu kita sudah pernah bikin videonya juga. Dan ada potensi dia bisa ke bawah sini gitu ya. Kita udah bilang dan memang ini pada saat dia koreksi ternyata dia hit. Walaupun saya juga ada bilang ada potensi juga dia masuk ke dalam level Fibonacci 0,618. Tapi ini cukup dalam jadi nggak terjadi gitu ya. Walaupun kita kasih 2 level jadi level pertama hit. Jadi ini cukup oke juga. Mungkin kita bisa dilihat dulu level yang selanjutnya. Nah, karena kita sudah breakout dari cup and handle-nya, kita bisa lihat cup and handle itu dari mana sih? Dari sini nih. Jadi ini kayak cup gitu ya. Lalu ada handle-nya di sini. Handle-nya di sini kayak gini. Nah, kita intinya kalau sekarang kita udah lihat kita udah bisa breakout dari cup and handle tersebut gitu ya. Kita udah bisa breakout dari cup and handle tersebut dan kita bisa ngatur, kita bisa lihat juga kira-kira potensi harganya itu di berapa. Seperti ini jadinya. Kita ambil dari yang paling atasnya ke paling bawah gitu ya. Lalu kita tarik target pada saat dia breakout. Dan target breakoutnya pun kalau misalnya kalian ini pada saat breakout seperti ini
Ini tuh persis juga di level 1,414 yang kita ambil dari Fibonacci-nya, yang di level paling atas sebelumnya, previous all time high-nya dia di tanggal Mei gitu ya, 15 Mei ke paling bottom-nya dia di sekitar 21 Juni. Jadi mungkin secara short term, bukan secara short term ya, kalau short term saya sih bukan dalam satu hari ya, mungkin kita lihat dalam beberapa minggu ke depan ini kita bisa lihat Cardano ini mencapai level 33,5 dolar gitu ya, karena memang sesuai juga dengan kita punya pattern. Walaupun apakah Cardano bisa lebih, kalau menurut saya ya saya yakin dia bisa lebih, mungkin ke 5 dolar. Tapi untuk sekarang targetnya 3,5 dolar ya. Kalau misalnya kalian mau TP, mungkin 3,5 dolar adalah level yang cukup oke juga. Potensi dari sekarang berapa? Potensi dari sekarang kita bisa lihat dari harga sekarang ini sekitar 39% lagi, sebenarnya masih lumayan ya. Nah, terus beli Cardano di berapa nih? Kalau misalnya seperti itu. Kalau kita lihat dari 1 hour time frame juga, kita jadi zoom ya, kita mau lihat nih keadaannya bagaimana. Support sekarang, kalau misalnya kalian mau dapat Cardano, itu sebenarnya di sini, di previous all time high-nya, karena dia udah break all time high-nya ya. Jadi sebelumnya yaitu di sekitar 2,46. Tapi masalahnya 2,46 ini sebenarnya kalau kita zoom ini udah ada ke hit. Nih, dia udah naik tapi dia turun lagi gitu ya. Jadi ini udah ada retestment untuk Cardano sendiri. Jadi apakah dia bisa turun lagi? Mungkin bisa, tapi apakah ada possibility lah. Kalian mungkin kalau dia turun ke sini ke 2,46 dolar mungkin harus beli juga, mungkin bisa beli karena dia previous all time high akan menjadi support juga sih sebenarnya. Atau kalau kalian yang takut FOMO, mau FOMO aja daripada kita nggak dapet, belum ada posisi di Cardano, ya mungkin di sekitar 2,54 dolar seperti kira-kira seperti itu ya. Lalu juga sebenarnya dia ada berbentuk bisa dibilang kayak bullish pennant sih, tapi kemarin sedikit gagal. Kenapa? Karena memang dia drop juga ya ke bawah seperti itu. Nah, jadi kita ada Fibonacci kecil juga sih sebenarnya. Nah, ini Fibonacci-nya. Nah, ini kita ambil juga. Ini lebih untuk short term-nya lagi gitu ya. Dan ini kita bisa lihat dari atasnya, previous-nya di tanggal 15 Agustus. Di sini mungkin lebih enak sih kita lihat di time frame 4 jam ya. Jadi nggak gitu banyak candle-nya juga, jadi nggak pusing. Nah, ke bawahnya juga saya ambil yang di shadow candle-nya di sini. Jadi lebih enak lah, lebih valid kalau menurut saya seperti itu. Nah, kita lihat dari sini, kalau misalnya seperti ini, dia ada support juga di level 2,39 dolar. Kita bisa lihat di sini di level 1,414 juga kita udah call. Jadi di sini akan menjadi level konsolidasi juga untuk Cardano. Kita lihat ya di sini. Jadi ya ada dua level untuk kalian yang misalnya mau nunggu aja Cardano. Tapi kalau kalian takut ya misalnya beli sekarang. Kalau misalnya kalian buat time frame jangka panjang pun nggak apa-apa. Karena memang target secara short term pun mungkin 1-2 bulan ke depan Cardano bisa ke 3,5 dolar. Kalau menurut saya ini cukup positif juga ya. Apalagi smart contract-nya mau di launch. Seperti itu. Nah, mungkin kita bahas dulu dari ininya juga deh, Indodax. Sama juga persis dengan Cardano, kita ambil dari cup and handle-nya ya. Cup and handle-nya di sini kita gambar biar lebih jelas gitu ya. Nah, seperti ini cup and handle. Nah, di sini kita bisa tarik Di sini kita bisa tarik garis kita juga. Nah, seperti ini pada saat dia breakout, dan ini pas kalau di sini kanannya di 1,618 gitu ya. Karena memang setiap exchange ini beda-beda lah gitu ya. Karena tergantung juga ada yang bisa di-pump di exchange ini tapi di exchange lain nggak di-pump seperti itu. Jadi kan berbeda, tapi tetap aja target kita di 50 ribu. Ya kalau misalnya kita dari USD tadi, saya udah cek juga, jadi USD tadi kan 3,5 dolar, rupiahnya juga sekitar 50 ribuan. Jadi untuk Cardano target di 50 ribu untuk take profit. Jadi masih oke juga sih. Seperti itulah intinya. Belinya di berapa? Ini sebenarnya sih sedikit FOMO sih kalau menurut saya, tapi Cardano ini juga koin bagus. Jadi kalau misalnya kalian nyangkut pun, asal kalian time frame buat long term ya, nggak apa-apa sih gitu ya. Ini sekitar 35 ribu, mungkin di level konsolidasi ini kalau misalnya dia turun 35 ribu masih bisa beli sih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Atau nggak kalian hit harga market sekarang pun juga nggak apa-apa, tapi ya kalau misalnya dia tiba-tiba turun harus ditunggu hold dulu ya, kalau nggak nyangkut. Nah seperti itu, 35 ribuan. Oke, itu video untuk Cardano. Nggak usah FOMO sih kalau menurut saya, karena memang masih banyak potensi. Tadi saya bilang juga, saya mau bocorin, yaitu Polkadot sama Dogecoin. Ini juga lagi oke. Polkadot ini, kalau saya lihat Cardano naik juga, Polkadot ini sudah waktunya juga dia untuk bangun juga ya. Dan Polkadot ini kalau kita lihat dari Indodax sendiri, dia resistennya dulu di sekitar 437 ribu. Kalau dia berhasil break 437 ribu, ini naiknya juga akan cepat untuk Polkadot. Secara singkat ya. Kalau Dogecoin ini bagus
kita lihat kemarin ada news tentang foundation Dogecoin, ada si Vitalik Buterin, jadi bener-bener positif news banget. Dan ini dia ada retestment lagi di supportnya dia sebelumnya di 4.300. Kalian bisa lihat di sini ya, dia naik, dia turun retest di sini, lalu sekarang dia naik lagi gitu ya. Jadi Dogecoin ini juga potensinya oke banget dengan news sekarang. Dan ini kalau retest ini biasanya retest seperti ini ya, biasanya ini akan ada pump lanjutan lah seperti itu, dengan target untuk Dogecoin secara singkat di 5.500 untuk short term ya. Seperti itu aja sih untuk saya video kali ini. Kita membahas Cardano, Bitcoin, sedikit Dogecoin, dan sedikit Polkadot. Itu saja, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.